Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil 'alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan, saya ta'zimi kepada seluruh para ustaz, ustazah, kepada orang-orang tua kami, dan kepada pengurus Masjid Mau'izatul Hasanah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan yang mulia, kita merasa banyak nikmat yang kita rasakan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Setiap kita ada yang merasakan nikmat berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Ada nikmatnya orang itu makan, berpakaian baru, kendaraan baru. Tapi ada orang merasakan nikmat yang istimewa itu ketika dia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dapat beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah, nikmat rasanya. Duduk di masjid, iktikaf, majelis ilmu, membaca Al-Quran, zikir, nikmat sekali. Ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, nikmatnya di dalam keimanan. Kemudian selawat dan salam tak bosan-bosannya disampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini ada kerinduan, ada cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta juga kepada keluarga beliau, zuriat beliau, kepada umat beliau, umat Islam, wabil khusus di akhir zaman ini yang banyak sekali godaannya. Kita sangat mencintai pewaris beliau, yaitu para ulama. Karena dengan melalui para ulama inilah kita dapat menggali ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kitab yang kita bahas adalah Fadail A'mal. Kitab yang memotivasi kita untuk semangat beramal. Kenapa?
Karena nasib orang itu bahagia, sengsara, sukses, rugi, kaitannya dengan agama, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau agamanya seseorang itu baik, amalannya baik dan benar, insya Allah itu sudah jelas hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau agamanya rusak, amalannya nggak benar, ini sudah satu alamat hidupnya akan sengsara, akan celaka dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul rajuli fi jama'ati tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa wa zalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu'a summa kharaja ila al-masjid la yakhruju illa salatu lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun fa iza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallatu malam yuhdis Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salati mantazara shalah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah meridhai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang lelaki dengan berjamaah itu melebihi salatnya sendirian di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali. Yang demikian itu disebabkan karena bila dia berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid dengan tiada lain kecuali untuk melakukan salat berjamaah, maka tiadalah ia melangkahkan satu langkah kecuali diangkat kedudukannya 1 derajat dan menghapuskan darinya 1 dosa. Dan jika ia salat, maka para malaikat memohonkan rahmat untuknya selama ia masih berada di tempat salat itu dalam keadaan tidak berhadas. Para malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah rahmat kepada orang ini dan sayangilah dia. Dan orang itu selalu dianggap sedang melakukan sholat selama ia menunggu datangnya waktu sholat yang lain. Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kepada kita sesuai dalam kitab ini bahwa kita sebagai manusia ini harus mengejar juga namanya banyak-banyak beramal. Ada orang beramalnya sama tapi pahalanya berbeda. Sama sholat zuhurnya tapi pahalanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Dalam hadis ini, seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid, tentu dia akan senang atau nikmat melaksanakan sholat berjamaah. Dan orang yang sholat berjamaah ini dijanjikan dalam hadis ini, dia mendapatkan derajat sholatnya itu sebanyak 25 kali. Sedangkan hadis lain ada yang mengatakan 27 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang yang rajin sholat berjamaah. Itu bernama sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Duduknya di sudut paling kanan. Mungkin punya prinsip kalau duduk di samping itu yang jelas sebelah kanannya tidak ada orang, tidak ada gangguan. Sudah sholat zikir, aktif melaksanakan berjamaah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya tidak terlalu gemuk, diceritakan kurus orangnya ya, seperti tidak sehat. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat tersebut, wahai Sauban, kenapa badanmu kurus seperti tidak sehat? Apakah tidak ada makanan di rumahmu? Kata Sauban, ada makanan di rumah, cuman saya ini tidak selera rasanya makan. Hati saya itu ingin selalu dekat dengan Rasulullah, ingin selalu berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau orang sudah kena rasa cinta, makan pun tidak terlalu selera. Tapi ini cintanya luar biasa, cintanya sangat mulia karena cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari sahabat Sauban ini tidak dilihatnya berjamaah waktu subuh. Ditunggulah oleh Rasulullah. Mana sahabat ini kok belum datang? Ditunggu-tunggu. Akhirnya hampir mendekati akhir waktu, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh berjamaah, sudah wirid, sudah doa, kemudian Rasulullah SAW mendatangi sahabat Sauban di rumahnya. Ternyata perjalanan Sauban ini menuju masjid cukup jauh. Diceritakan dalam riwayat itu 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan sampai menuju masjidnya Rasulullah SAW berjamaah. Itu kalau sholat subuh itu diperkiraan itu jam berapa dia berangkat dari rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Sauban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab oleh istri Sauban, gimana kabarnya Sauban kok tidak ada sholat berjamaah subuh? Kata istri beliau, suami saya sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ucapannya terakhir sebelum meninggal? Ucapannya ada 3, yang saya ingat hanya 2. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak baru? Kenapa tidak baru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mentakwilkan atau menafsirkan ucapan daripada sahabat dia itu Sauban. Kenapa tidak jauh? Kata Rasulullah SAW, maksudnya itu ketika Sauban ingin meninggal, Allah tampakkan amalnya, tampakkan pahalanya selama ini sholat berjamaah. Selama 3 jam perjalanan itu berapa ratus langkah, mungkin ada ribuan langkah dari rumahnya menuju masjid, yang dihitung sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, satu langkahnya itu mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat imannya diangkat, derajat pahalanya diangkat, derajat surganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap satu langkah lagi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat Sauban pahalanya begitu besar,
yang diceritakan oleh para ulama, Sauban ini kalau bisa perjalanannya lebih jauh lagi, lebih dari 3 jam. Yang penting dapat sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita ketika kita mau meninggal, nanti Allah perlihatkan amal-amal kita. Kalau amal kita itu baik, maka kita bergembira. Yang kedua, kenapa tidak baru? Suatu hari Sauban ini kan menggunakan pakaian yang dalam baru, yang di luar agak buruk, pakaian jaket karena dingin waktu itu. Di tengah perjalanan Sauban ini ketemu dengan orang yang kedinginan. Lalu dibuka jaketnya ini, diberikan kepada orang tersebut. Melihat pahalanya ketika Sauban memberikan jaketnya kepada orang yang sangat dingin, sementara Sauban sendiri waktu itu kedinginan, tapi Sauban radhiyallahu anhu sanggup melepaskan jaketnya untuk orang tersebut. Dilihat pahalanya waktu itu. Kenapa kemarin tidak pakai jaket yang baru, saya sedekahkan kepada orang yang sangat dingin ini. Pahalanya sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang iman itu merasakan kesusahan, merasakan letih, merasakan capek beramal, jangan bersedih. Mungkin ada orang yang di rumahnya tidak seperti kita, wudhu menggunakan keran, mandi menggunakan keran. Tapi ada mungkin orang yang berwudhu harus pergi ke sungai, mengambil air yang jauh. Itu pahalanya lebih besar. Namun kita yang sudah diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang begitu banyak, mungkin kita mencari pahala yang lain yang bisa mengangkat derajat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk ini masjid kita yang sangat indah ini dibangun oleh orang-orang yang sangat dermawan. Bisa ceramah menggunakan mic ini kan ada yang beli nih, ada yang nyumbang. Ini pahalanya mengalir. Selama mic ini dipakai, orang yang nyumbang ini pahalanya mengalir insyaallah. Lampu. Jadi setiap kita ini punya kesusahan masing-masing dalam amal. Dan itu semuanya jika kita lakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'idi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Basyiril masyaimina fi zulami ilal masjidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Artinya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang selalu berjalan ke masjid di malam yang gelap
bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dan Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kesibukan kita, pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak menyebabkan kita meninggalkan masjid yang kita cintai ini. Kenapa? Karena ada janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berjalan ke masjid di malam gelap gulita. Mungkin zaman itu belum ada lampu. Kalau dibahasakan sekarang, dikiaskan, ini berjalan dengan susah payah. Sekarang memang ada lampu, tapi godaannya besar. Mau berangkat ke masjid, yang punya TV, sinetronnya bagus. Mau berangkat ke masjid, ada tamu. Mau berangkat ke masjid, lagi nonton HP. Yang jelas dikisahkan dalam hadis ini, orang yang mau berangkat ke masjid itu jelas ada tantangannya, ada godaannya. Karena syaitan tidak senang melihat orang yang selalu ke masjid. Kalau zaman dulu mungkin tantangannya gelap, tidak ada lampu, takut nanti ada mungkin yang mengganggu di jalan atau ada ular tidak kelihatan. Tapi dalam kondisi sesusah itu tidak ada lampu, ternyata di balik kesusahan itu Rasulullah SAW menjanjikan nanti di akhirat akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saja kita hidup dalam keadaan gelap, yang biasa pakai lampu, tidak pakai lampu, maka akan merasakan begitu susahnya. Padahal di dunia ini kita masih ada harapan hidup lampu. Tapi di akhirat nanti orang-orang yang tidak mau berangkat ke masjid, tidak mau datang sholat berjamaah, dia akan susah mendapatkan cahaya tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberuntungan bagi seseorang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, akan mendapatkan berbagai macam ketenangan, kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang masih diberikan umur yang sehat, diberikan rizki yang bagus, atau diberikan pekerjaan yang bagus, di antara wujud syukur kita itu ialah selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid atau tempat ibadah. Insya Allah ketika kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan, banyaknya Allah berikan nikmat. Saya masih diberi sehat, orang sudah banyak yang sakit, bahkan banyak yang sudah meninggal. Orang yang mau dimakan susah, saya masih ada yang saya bisa makan. Saya masih bisa makan enak, orang sudah tidak bisa lagi makan enak. Mungkin ada makanannya yang enak tapi tak bisa lagi dia makan.
Di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kita selalu datang ke masjid atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut kata para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu selalu merasa bersyukur, merasa gembira, senang beramal, senang ke masjid, nikmat-nikmat yang didapatkan itu kata para ulama semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hanya merasakan orang yang taat atau berjamaah atau orang yang gemar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kelihatannya rumahnya sama mewahnya. Tapi yang jelas orang yang menghuni rumah itu di antara satu dengan yang lain berbeda rasanya. Kenapa? Karena orang yang di rumah tersebut dia merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap sujudnya. Bahkan kalau bisa bangun malam ya. Di masjid paling duluan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan kita, Pak. Ketika ditawari kekayaan oleh Allah, oleh para malaikat, Rasulullah itu dalam riwayat disebutkan, saya lebih senang sehari kenyang, sehari lapar. Padahal Rasulullah itu kalau mau hidup kaya enak. Bisa dia. Beda dengan umatnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu? Karena Rasulullah adalah suri teladan. Ketika Rasulullah dalam keadaan kenyang, dalam keadaan enak hidupnya, dia bersyukur. Ini contoh untuk orang-orang kaya. Ketika orang itu dalam keadaan susah, Rasulullah pernah juga susah. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk juga pahala yang besar. Semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun umat Islam atau kondisi apapun hambanya itu punya peluang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Pak, kalau orang itu selalu kenyang saja, itu biasanya susah bersyukur. Enak saja hidupnya. Tapi kalau orang itu selalu susah terus, itu bahaya hidupnya, bisa putus asa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan itu, kadang kita susah, kadang kita senang. Cuma susahnya berbeda-beda. Orang yang diberi kecukupan, dia susahnya lain lagi. Mungkin ada karyawannya yang tidak beres, ada mungkin barang-barangnya yang kurang laku atau gimana. Yang susah lain lagi masalahnya. Susahnya itu dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Tapi ada masanya nanti dia diberikan kenikmatan oleh Allah, disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai ajal nanti menjemput, kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ahli masjid. Masjid yang kita bangun yang begitu megah, mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah jamaahnya. Semakin bertambah orang yang sholat. Karena kalau semakin banyak orang yang sholat di masjid, orang-orang yang menyumbang ini semakin banyak dapat pahala. Kalau masjid dibangun tidak diisi dengan jamaah, maka yang menyumbang ini pun pahalanya pun tidak begitu banyak. Alhamdulillah di Mau'izatul Hasanah ini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid yang intinya adalah untuk memakmurkan masjid. Masjid kita ramai. Kita duduk di masjid seperti ini menunggu sholat. Selama itu dalam hadis tadi,
kita didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat. Maksudnya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah mereka, rahmatilah mereka orang yang berada di masjid menunggu waktu salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya keuntungan yang besar bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena kita sebenarnya bisa datang ke masjid, bisa melangkahkan kaki ke masjid berjamaah, bisa melaksanakan ibadah. Ini bukan kebetulan, tapi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita datang ke masjid bicara kuat, mungkin banyak orang yang lebih kuat dari kita. Kalau bicara pintar, mungkin banyak orang lebih pintar. Tapi mungkin belum diberikan kekuatan untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu datang ke masjid salat berjamaah. Insya Allah jika masjid itu selalu didatangi salat berjamaah, selalu ramai orang berjamaah, insya Allah kita akan mendapatkan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Bima kanu yakzibun. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka sungguh Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika mereka mendustakan perintah Allah, walakin kazzabu akhaznahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan turunkan bencana agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini, sedikit demi sedikit kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk beramal. Karena pengajian ini sebenarnya makanan rohani kita. Rohani itu semakin dikasih makanan, maka dia semakin sehat. Kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata para ulama, kita merasakan kita sedang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma waktu itu yang menyampaikan bukan Rasulullah, tapi kita merasakan bahwa hadis-hadis yang dibaca itu adalah kita sedang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah supaya kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan ini akan memberikan bukan hanya untuk diri kita yang soleh, tapi kepada keluarga kita, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya upaya mungkin pengurus masjid Mau'izatul Hasanah melaksanakan pengajian seperti ini, melaksanakan majelis taklim yang disampaikan oleh ustadz dan para ulama,
insya Allah suatu saat nanti akan bermunculan anak-anak yang soleh. Karena sedikit banyaknya kalau kita sering mendengarkan pengajian, insya Allah akan terngiang di telinga kita, di pikiran kita, oh inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang pernah disampaikan oleh para sahabat. Ada suatu hari seorang bertanya kepada para ulama, kenapa zaman sekarang ini susah mencari anak-anak yang soleh? Tidak seperti dulu, banyak anak-anak yang soleh, yang gemar melaksanakan ketaatan, bahkan jadi ulama. Kata para ulama tersebut, karena zaman dulu itu di masjid-masjid makmur, di rumah-rumahnya seperti pesantren. Dulu belum ada pesantren, tapi setiap orang Islam itu rumahnya seperti pesantren. Apa maksudnya? Di rumah itu ada baca Al-Quran berjamaah, ada orang baca hadis. Di rumah itu ada sholat tahajud berjamaah barangkali. Di rumah itu ada majelis zikir yang dilaksanakan dalam keluarga. Sehingga wajar pada waktu itu, kata para ulama, meskipun pesantren tidak ada, tapi orang banyak yang soleh pada waktu itu. Di zaman sekarang, mungkin walaupun ada di rumah itu orang yang mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti mungkin sholat berjamaah, berjamaahnya tahajud biasa dilaksanakannya, witir, kemudian ada majlis, ada mengaji, ada baca hadis, hanya beberapa rumah barangkali. Oleh karena itu para ulama membuatlah pesantren agar suasana pesantren. Artinya ada suasana mengamalkan agama. Jadi mudah-mudahan kita yang taat datang ke masjid, mudah-mudahan kesolehan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berupaya memikirkan generasi yang akan datang. Entah siapa generasi itu, apakah anak kita ataukah orang lain. Karena kalau tidak dari sekarang kita menyadari bahwa suatu saat nanti masjid ini akan diisi oleh anak-anak atau generasi, maka bisa jadi masjid yang diceritakan oleh Rasulullah itu di akhir zaman nanti masjid itu sepi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terutama sholat subuh kita memang berniat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki sholat berjamaah subuh. Karena kata para ulama, kesuksesan orang itu kebanyakan bagaimana dia menggunakan waktu subuhnya. Bahkan meskipun dia bukan orang Islam, kalau dia di waktu subuh dia berusaha, berbuat, dia dapat keberkahan dunia, dapat kebaikan dunia. Cuma akhirat tidak dapat. Tapi kalau orang Islam, walaupun dia itu adalah sebenarnya ajarannya dari Rasulullah SAW, subuhnya ditinggalkan, subuhnya digunakan untuk tidur saja, maka inilah yang disampaikan diantaranya oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa nanti umat Islam itu akan mengalami kemunduran karena subuhnya tidak digunakan untuk berjamaah, tidak digunakan paginya itu untuk berusaha, digunakan untuk tidur. Sementara orang-orang yang tidak senang dengan Islam, bagaimana generasi ini disibukkan begadang untuk main game, main-main supaya dia subuh tidak bisa bangun.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya sedang belajar juga ini. Karena saya diamanahkan, saya menyampaikan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf atau ada penyampaian yang kurang benar, dan kita sama-sama berusaha untuk selalu menimba ilmu pengetahuan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma zidna ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Mudah-mudahan dengan ilmu semakin bertambah ini amal kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.